Pose with the fans. Pose with the pose with the put the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mutmainah. Dan saya Zahra Kasih. Hari ini kami akan melakukan wawancara dengan bersama salah satu orang tua murid untuk memenuhi tugas riset yang diampu oleh Ibu Sri Latifah. Sebelumnya, izin Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Farah Diba. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Yang paling besar sudah kuliah, nomor 2 kelas 3 SMA, serta yang paling kecil kelas S1 SMP. Ya. Baik Ibu, kan seorang ibu rumah tangga nih. Ada nggak kegiatan atau kesibukan selain jadi ibu rumah tangga, mengurus anak? Sebagai ibu rumah tangga, kegiatan di luar itu ada sebagai ketua perwiritan, kemudian mengajar pengajian ya, mulai dari hari penuh nih, hari Selasa, Rabu, Kamis wirid, Jumat, serta Sabtu. Serta kegiatan-kegiatan yang lainnya lah. Nah, jadwal Ibu kan penuh nih, berarti dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Nah, cara Ibu memanage waktu untuk mengurus rumah dengan kegiatannya itu bagaimana? Yang pertama, kita itu harus bisa mencari prioritas. Jadi mana dulu prioritas yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan. Misalnya sebagai ibu rumah tangga, tentunya kebutuhan domestik di rumah tangga ya, mulai dari pagi menyiapkan makan anak-anak, sarapan dan lain sebagainya, serta mempersiapkan makan sampai malam. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kedua adalah dengan melibatkan semua anggota rumah tangga. Jadi seorang ibu itu dia bukan superwoman ya, semuanya harus dikerjakan gitu. Ya, jadi anak-anak yang sudah besar, sudah mandiri, dia bisa dilibatkan, diberikan amanah untuk mengerjakan bagian-bagian pekerjaan rumah yang bisa dia lakukan. Semua, bahkan kepala rumah tangga, termasuk ayah kan, nah, itu juga punya peran di dalam rumah tangga itu gitu. Sehingga pekerjaan rumah tangga itu bisa terselesai. Jadi kira-kira dari 3 ya Ibu tadi yang disebutkan, ada nggak Bu entah salah satu atau yang mengikuti organisasi gitu? Dua-dua. Dua orang ikut ya. Yang paling besar ikut organisasi kepemudaan, kemudian yang nomor 2 ikut organisasi di sekolah. Terus kan tadi anak Ibu kan ada ikut organisasi nih. Ibu setuju nggak dengan mereka mengikuti organisasi tersebut? Nah, kalau Ibu setuju, apa alasannya? Setuju sekali lah ya, karena seorang pemuda itu kan dia harus aktif. Pemuda itu kalau menurut Ibu ya, disitulah puncak kekuatan fisiknya. Kemudian disitulah puncak kekuatan akalnya. Nah, sehingga potensi yang Allah berikan itu dia harus tersalurkan dengan baik. Nah, jadi dengan mengikuti organisasi itu dia masih muda ya, dia bisa belajar banyak dari organisasi. Iya, bisa terlatih apa potensi yang Allah berikan. Oke, Ibu. Menurut Ibu, kan tadi anak Ibu kan ada yang masih SMA nih. Apakah dia dengan mengikuti organisasi itu akan menghambat nilai akademiknya gitu? Menurut Ibu bagaimana?
Kalau pengalaman ibu sendiri, justru itu membuat dia semakin semangat untuk menuntut ilmu. Dan kalau dilihat dari anak-anak yang ikut juga demikian. Jadi akalnya itu terbiasa untuk berpikir ya, dengan ikut organisasi, sehingga belajarnya pun justru organisasi itu mendukung pembelajaran yang dia terima di sekolah. Ibu pernah nggak Bu, kira-kira Ibu pernah ngerasa kesel atau gimana gitu waktu anak Ibu mengikuti organisasi, entah karena dia pulang larut atau karena dia lalai dengan pekerjaan rumahnya gitu? Pernah nggak ngerasa kesel? Alhamdulillah ya, karena ibu juga orang yang ikut organisasi kan, jadi kayaknya bukan ibu yang kesel ya kan, kayaknya anaknya yang capek ya kan. Jadi kalau dari ibunya insya Allah nggak kesal sih, nggak kesal. Cuma justru anaknya yang harus, kayaknya anaknya itu yang sering kecapean gitu. Jadi yang udah paham betul lah ya. Ya insya Allah ya, karena saya pun dari SMA ya, SMA, kuliah itu juga udah mengikuti organisasi, insya Allah ya pahamlah konsekuensi dari ketika kita mengikuti sebuah organisasi. Nah, anak ibu pernah nggak curhat kayak dia tertekan dengan organisasinya gitu, entah mungkin karena dia banyak nih tugas di organisasi, banyak juga nih sama tugas sekolah. Kan kadang sebagai seorang anak kita tuh curhat kan sama orang tua. Nah, apa yang dilakukan ketika anak ibu seperti itu? Jadi sering ya, atau bahkan ada lah ya, ada curhat, letih, capek gitu. Nah, jadi sebagai orang tua ya kita menguatkan dia untuk apa ikut berorganisasi, menguatkan dia keuntungannya berorganisasi, kemudian mengajarkan atau menguatkan dia untuk mampu memanage waktunya, memprioritaskan apa yang harus dia kerjakan dulu. Terus Bu, gimana tanggapan Ibu kalau sekiranya nanti anak Ibu mengikuti organisasi, dia mengeluarkan banyak biaya, entah untuk dia kontribusi acara gitu. Maka tadi kan Ibu katakan bahwa ketika kita sudah mengikuti organisasi, konsekuensinya itu ada. Nah, salah satunya ya termasuk dana kan, baik untuk ongkosnya, baik untuk seragamnya, ya kan. Yang penting yang dikeluarkan itu memang betul untuk kegiatan tersebut. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Nah ini Bu, terakhir yang tanyaan ke Ibu. Menurut Ibu, apa sih manfaat yang mengikuti organisasi ini? Oh, banyak sekali ya. Banyak sekali manfaatnya gitu. Seperti yang tadi Ibu bilang tuh, kita Allah beri potensi yang berbeda-beda ya. Allah beri potensi, setiap orang itu potensi yang berbeda-bedanya. Dengan mengikuti organisasi, potensi itu bisa tergali dengan baik ya. Di organisasi kita belajar kepemimpinan, di organisasi kita belajar mengelola emosi, di organisasi kita belajar beramal jama'i, ya kan? Karena dia bukan kerja sendiri, tapi kita kerja tim, ya, kerja tim. Kalau kerja sendiri itu sebenarnya lebih gampang ya, karena apa? Karena kalau kita sendiri itu kan maunya kita. Nah, tapi kalau kita kerja tim, bagaimana kita bisa membuat tim itu enjoy, kita bisa membuat kompak, kemudian kita bisa memahami kelebihan kawan kita, memahami kekurangan kawan kita, dan itu harus kita maklumin. Nah, jadi potensi-potensi itu kita bisa lihat dengan jeli, oh si Fulan bisa ini, si Fulan bisa ini, itu kan tidak semua orang sama. Kemudian dengan kita ikut berorganisasi, kita mampu memanage waktu, ya. Kita belajar memanage waktu. Kapan kita harus fokus dengan organisasi, kapan kita harus fokus dengan pelajaran, kapan kita bisa memberikan kontribusi juga di rumah, ya kan? Itu kan semua yang terlibat dalam kehidupan kita itu punya hak, ya kan? Semuanya diberikan haknya, ada hak sekolah, ada hak kita, ada hak orang di rumah gitu ya.
Nah, kemudian dengan organisasi itu mengajarkan kita bertoleransi tadi sama teman-temannya, kemudian menjadikan pemuda itu menjadi kreatif. Nah, dengan berorganisasi itu, dia akan melihat ini permasalahan apa yang akan kita buat untuk organisasi kita ini. Kan masing-masing, apalagi kalau sekolah itu kan udah jelas ya, kalau dia ekskulnya apa, bahasa Arab, apa yang mau kita buat, apa. Jadi terlatih, akal kita itu terlatih untuk berpikir. Dan yang terpenting kita menjadi bermanfaat buat orang lain. Dan itu sebaik-baik manusia kata Rasulullah kan. Nah, jadi keberadaan kita itu bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu sebagian ya. Banyak sih kalau mau kita kita kaji tentang pentingnya organisasi, termasuk kemampuan kita berbicara di depan umum kan. Nggak mudah, tapi dengan seringnya kita bertemu orang banyak, berbicara di depan orang, itu jadi terbiasa. Pelan-pelan. Iya, dan semua itu harus diawali dari belajar. Nggak ada orang yang tiba-tiba mampu memiliki public speaking yang baik gitu ya kan, tapi dilatih. Dan sekolah ini, organisasi inilah tempat kita mengasah kemampuan dasar yang Allah berikan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih juga Ibu sudah mau menjawab pertanyaan dari kami. Maaf juga sudah mengganggu waktunya. Ya, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Muthaina Dan saya Zahra Kasih. Hari ini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas riset guru pengampu Ibu Sri Latifah. Bersama kami ada saudara Rifki Hawari selaku Ketua OSIS Mandua Model Medan lokasi Hapon. Apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan dari kami? Sebelumnya boleh nggak perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Rifki Hawari. Saya dari kelas 12 SMP. Selanjutnya kami bertanya, adakah mengikuti organisasi lain? Selain OSIS, saya di Mandua Model Medan ini hanya mengikuti satu organisasi, yaitu organisasi siswa Islam Madrasah atau OSIS Mandua Model Medan. Terus ada prestasi yang didapat nggak selama mengikuti organisasi? Selama di organisasi OSIS ini sebenarnya kalau misalkan prestasi secara perlombaan itu belum ada, tapi ada beberapa program kerja baru yang baru dilaksanakan pada masa jabatan saya dan belum pernah dilaksanakan pada masa jabatan sebelumnya. Jadi itu saya menganggapnya sebuah prestasi karena kayak seperti kemarin kita baru melaksanakan sebuah seminar kesehatan dan itu belum pernah dilaksanakan sebelumnya dan baru kali ini dilaksanakan. Jadi saya itu menganggap sebuah prestasi dan hal tersebut penting untuk dilakukan. Karena tadi emang sebelum Anda belum ada yang melakukan itu. Selanjutnya, dampak masuk OSIS itu apakah ada berpengaruh ke nilai gitu, entah nilainya makin tinggi atau makin rendah karena SIBEX? Masalah nilai itu balik lagi tergantung pada gurunya masing-masing. Ada beberapa guru yang mewajarkan kita untuk mengikuti organisasi, melakukan kegiatan organisasi. Ada juga beberapa guru yang tidak mewajarkan hal tersebut karena dia menganggap kalau nggak ada yang nggak ada. Jadi nilai itu tetap di tangan guru, masalah rendah atau tidaknya itu keputusan mereka. Terus mengikuti organisasi ini ganggu waktu belajar kamu? Kalau misalkan terganggu, kalau saya sendiri, menurut saya sendiri itu enggak, karena saya sudah membuat jadwal tersendiri untuk waktu pembelajaran dan juga waktu organisasi. Contohnya, saya setiap hari Senin sampai hari Jumat itu membuat jadwal khusus untuk pembelajaran, sedangkan untuk hari Sabtu itu tetap untuk pembelajaran, tapi ada waktu khusus untuk membahas sebuah organisasi, misalkan sebuah rapat. Saya meletakkan rapat tersebut di hari Sabtu aja, nggak di hari-hari lain. Kalau misalkan dilaksanakan di hari yang lain seperti hari Senin sampai Jumat itu tidak apa-apa, mungkin karena tidak terduga, tetapi saya tetap memfokuskan di hari Sabtu saja. Berarti emang ditetapkan lah ya hari apa? Selanjutnya, apa
apakah dengan mengikuti organisasi itu dapat belajar di rumah atau di sekolah? Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya sudah membuat program pembelajaran. Jadi saya sudah manage waktu organisasi dan juga waktu pembelajaran. Jadi otomatis tidak mengganggu keduanya. Saya sudah buat waktunya masing-masing yang tersendiri. Jadi dua-duanya tidak mengganggu. Pernah nggak kayak ngerasa stres gitu? Karena kan kita juga ada tugas nih di sekolah, belum lagi nanti ikut les, belum lagi ada organisasi, terus Tertekan itu sebenarnya pasti ada, tapi yang namanya tugas tanggung jawab itu kan pasti harus dilaksanakan. Jadi cara saya untuk menghilangkan tekanan tersebut adalah tetap mengerjakannya, tapi diselingi dengan hobi-hobi yang kita sukai. Nah, jika kita mengerjakannya dengan hobi yang kita sukai, otomatis tekanan tersebut menjadi menurun karena kita selingi dengan kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Nah, begitu cara saya untuk Jadi caranya Anda tadi untuk mengatasi stres itu dengan menyeimbangkan itu dengan hobi. terus bagaimana kan hubungan kamu dengan keluarga? Karena kamu sudah di sekolah itu sama keluarga kalau misalkan hubungan saya dengan keluarga sebenarnya itu tidak terlalu masalah, tetapi memang ada beberapa kali kalau misalkan saya mengisi keluar rumah untuk kegiatan organisasi itu memang orang tua agak keberatan, tetapi ada salah satu orang tua saya, bapak saya sendiri itu mendukung kegiatan organisasi yang saya lakukan. Jadi otomatis mereka tetap memberikan saya kesempatan untuk melakukan kegiatan organisasi. Berarti tidak ada yang merasa keberatan lah ya Kak antara Anda dengan orang rumah. Karena memang sering ketemu. nanti kayak gitu. Menurut kamu apa sih manfaat mengikuti organisasi? Manfaat untuk mengikuti organisasi sebenarnya ada banyak, karena ada beberapa pelajaran yang tidak dipelajari dalam sekolah. Contohnya ada seperti public speaking, terus tentang pemimpinan dan juga pembangunan relasi. Jadi tiga poin ini merupakan suatu poin yang sangat bermanfaat bagi kita ke jenjang selanjutnya seperti jenjang perkuliahan ataupun pekerjaan. Nah, dan di dalam organisasi ini juga kita dapat menambah pengalaman kita yang tentunya itu bakalan bermanfaat untuk kita sendiri. Terima kasih kepada saudara atas kesediaannya. Mungkin sekian dari wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.